Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian tetap jaga prokes ya dimanapun kalian berada. Di sini aku mau nge-share nih materi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Di sini ada 2 poin nih tentang ancaman disintegrasi pada 1945 sampai 1965 dan perjuangan tokoh penjaga keutuhan bangsa. Langsung saja ya. Yang pertama, ancaman disintegrasi pada 1945 sampai 1965. Di mana di sini ada ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. Pasti kalian tahu nih, apa sih akibat dari perbedaan ideologi ini? Ya, langsung saja. Pemberontakan PKI ini di Madiun pada 1948. Pasti kalian mengenal nih, apa itu PKI? PKI itu singkatan dari apa ya? Oke, kalian pasti tahu lah. Jadi PKI ini singkatan dari Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun pada 1948, di mana PKI ini mulai menurun setelah kemerdekaan Indonesia. Pergerakan PKI ini kembali meningkat setelah Muhammad Hatta itu mengeluarkan maklumat pemerintahan pada 3 November 1945 yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Kemudian kesempatan ini tuh dimanfaatkan oleh kelompok kiri atau sosialis komunis untuk menghidupkan kembali PKI. Dan pada 7 November 1945, PKI ini menunjukkan eksistensinya di bawah pimpinan Muhammad Yusuf dan tokoh PKI yang berpengaruh pada masa itu antaranya Musso, Amir Syarifuddin, Deden Aidit, Lukman, Suripno, Nyoto, dan Sutisman. Kemudian PKI ini menempatkan kader-kadernya dalam jajaran pemerintah. Salah satunya Amir Syarifuddin yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Tetapi pada masa pemerintahan Kabinet Hatta golongan kiri, PKI ini tersingkir dari pemerintahan karena terjadi pemerintahan mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh Angkatan Perang. PKI juga menjadi partai oposisi dan bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada 1948, di mana Amir Syarifuddin bersama Musso itu juga menyatukan kelompok-kelompok kiri dalam PKI melalui kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA yang diterapkan oleh Kabinet Hatta. PKI ini kedudukannya semakin kuat, kemudian Musso ini mulai mengancam kebijakan politik dan pertahanan nasional yang diterapkan oleh pemerintahan. Kemudian pada Juni 1998 ini PKI melancarkan aksi pihaknya itu di daerah Surakarta, Kediri, dan Purwodadi, di mana menyebabkan pertempuran terbuka yang terjadi pada September 1948 di Surakarta yang berhasil mendesak para pendukung PKI itu untuk keluar dari Surakarta, kemudian mengungsi ke Madiun dan bergabung dengan pasukan pro PKI. Pada 18 September 1948, para tokoh PKI di Madiun juga mendeklarasikan berdirinya Front Nasional yang bertujuan mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunisme. Musso juga menyerang pemerintahan dengan menyatakan Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris. Musso menyatakan pemerintah itu hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Dan pada 19 September 1948, Presiden Soekarno kemudian melalui siaran radio menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih Musso dengan PKI-nya atau Soekarno-Hatta. Sejak saat itu, PKI itu berhasil menguasai Madiun dan memukul mundur pasukan pendukung pemerintah, mengganti aparatur pemerintah dengan tokoh-tokoh pro PKI. Dalam perkembangannya, konflik bersenjata ini dikenal dengan istilah Madiun First. Pemberontakan PKI di Madiun itu kemudian mengancam keutuhan bangsa, di mana pemerintahan Republik Indonesia itu melancarkan operasi militer di Madiun, mengirimkan divisi Siliwangi 1 untuk menyerang Madiun dari arah timur dan divisi Siliwangi 2 untuk menyerang
dari arah barat di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto. Kemudian, pada 30 September 1948, pasukan divisi Siliwangi ini berhasil merebut kota Madiun dan menangkap para pendukung PKI. Kemudian, pada November 1948, operasi militer ini penumpasan PKI itu di Madiun dinyatakan berakhir, di mana Musso terbunuh dalam sebuah operasi pengejaran yang dilakukan TNI, dan Amir Syarifuddin itu dijatuhi hukuman mati pada 20 Desember 1948. Selanjutnya, pemberontakan DI atau TI. Pemberontakan ini tidak lepas dari keputusan perundingan Madrid, di mana keputusannya itu ditentang oleh mantan anggota Laskar Hizbullah atau Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Menurutnya, keluarnya pasukan Siliwangi dari Jawa Barat sama artinya menyerahkan wilayah Jawa Barat kepada Belanda. Tapi saat para pemimpin pemerintahan dan TNI itu hijrah ke wilayah Jawa Tengah, Kartosoewirjo ini memilih tetap tinggal di Jawa Barat bersama para pengikutnya. Pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo itu memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII, di mana dia mengangkat dirinya itu sebagai imam atau pemimpin negara tersebut. Kemudian mengangkat para pengikutnya itu menjadi tentara Islam Indonesia. Sepanjang tahun 1949, Kartosoewirjo ini beserta para pengikutnya menyerang tentara Belanda dan setiap pasukan TNI yang memasuki wilayah Jawa Barat tidak mengakui keberadaan NII. Kemudian pemerintah itu membutuhkan waktu cukup lama untuk menuntaskan pemberontakan DI atau TI, di mana pemerintah itu menuntaskan gerakan DI atau TI ini dengan dua cara, itu cara damai dan operasi militer. Tetapi upaya pemerintahan untuk melakukan perundingan damai itu mengalami kegagalan. Kemudian pada 1 April 1962 ini pemerintah melancarkan operasi Baratayuda, yaitu untuk menuntaskan pemberontakan TI Kartosoewirjo, di mana makin terdesak dan satu persatu komandannya menyerahkan diri. Nasution juga menerapkan strategi pasukan gabungan rakyat berantas tentara Islam atau pagar betis, di mana strateginya dilakukan dengan cara menghimpun keterangan dari para pemimpin DI atau TI yang telah tertangkap. Tertangkapnya Kartosoewirjo ini tidak mengakhiri upaya pemerintahan Indonesia itu menumpas gerakan DI atau TI. Di Jawa Tengah, operasi penumpasan DI atau TI ini dilakukan dengan menunjukkan operasi militer yang dikenal dengan nama Gerakan Benteng Nasional dan Operasi Merdeka Timur. Gerakan Benteng Nasional ini dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Fahrun, Letkol Ayani. Adapun Operasi Merdeka Timur itu dipimpin oleh Letkol Soeharto. Selanjutnya, pemberontakan G30 SPKI. Pada 1965, PKI itu kembali melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, di mana kebijakan Presiden Soekarno itu mengeluarkan ajaran nasionalis, sosialis, dan komunis. Nasakom dimanfaatkan PKI itu untuk menyebarkan luas pengaruhnya. Dalam perkembangannya, PKI ini berhasil menanamkan pengaruh di jajaran pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa, Angkatan Udara, dan beberapa unit Angkatan Darat. Kemudian pada 30 September 1965, PKI ini di bawah pimpinan Letkol Kolonel Untung Sutopo melancarkan aksinya di Jalan Jakarta dan Yogyakarta dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Kemudian pada 3 Oktober 1965 ini, operasi militer itu dilanjutkan dengan menyisir kawasan Lubang Buaya yang menjadi tempat latihan kemiliteran simpatisan PKI. Dalam penyisiran tersebut, pasukan operasi militer itu berhasil menemukan korban penculikan dan pembunuhan PKI di sebuah sumur tua. Para korban tersebut kemudian dimakamkan melalui upacara kenegaraan pada 5 Oktober 1965 di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Sementara itu, jenazah 2 perwira yang dibunuh di Yogyakarta baru ditemukan pada 21 Oktober 1965. Kemudian kedua jenazah tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semanggi, Yogyakarta pada 22 Oktober 1965.
Perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan PKI tersebut dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Poin 2. Ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. Terdiri dari pemberontakan APRA, di mana pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa perjuangan terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berdasarkan kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar KMB, anggota inti unsur Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat diambil dari TNI, sedangkan unsur lain diambil dari kalangan bekas anggota Koninklijke Nederland-Indische Leger atau KNIL, yang menimbulkan kekhawatiran anggota KNIL berkaitan kedudukan mereka dalam APRIS, yang mendorong beberapa anggota KNIL bergabung dalam pemberontakan APRA di Bandung yang di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Kemudian pemberontakan anti-ASIS, yang sebagai bentuk ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang RERA. Di bawah komando anti-ASIS, pasukan KNIL menolak masuknya pasukan APRIS dari unsur TNI ke Sulawesi Selatan. Akhirnya pada 5 April 1950, sebelum pasukan TNI mendarat ini, pasukan anti-ASIS itu melancarkan pemberontakan dengan menangkap dan menahan sejumlah anggota APRIS di Makassar. Selanjutnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan terjadi karena penolakan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dipelopori oleh Christian Robert Stephen Sumukil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Selain menentang pembubaran TNI, pemberontakan RMS ini juga mengendaki kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Selanjutnya, yang ketiga, ancaman disintegrasi akibat sistem pemerintahan. Yang selanjutnya, penolakan PRRI atau kondisi politik dan pemerintah Indonesia itu sedang tidak stabil setelah pembubaran RIS yang memicu munculnya gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang dimulai dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni. Setelah pembentukan dewan tersebut, pada 10 Februari 1958, Letkol Adman Hussein ini mengeluarkan ultimatum agar kabinet Juanda itu mundur dari kursi pemerintahan. Tapi pemerintah pusat tidak menanggapi isi unggahan tersebut. Pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein itu memproklamasikan berdirinya PRRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian pemberontakan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta dideklarasikan oleh Letkol Vences Sumual pada 2 Maret 1997 yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan daerah Sumatera dan Sulawesi dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Gerakan Permesta ini juga menginginkan perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, para pelajar, mahasiswa, pemuda, dan mantan perwira KNI ini mendaftarkan diri menjadi pasukan dalam Angkatan Perang Permesta. Selanjutnya, persoalan negara federal dan PFO memunculkan dua golongan berbeda pandangan, di mana golongan pertama ini golongan federalis, yaitu pro Belanda yang berusaha mempertahankan bentuk negara federal dengan tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda. Dan golongan kedua adalah golongan unitaris yang pro Republik Indonesia yang menolak kerjasama dengan Belanda dan memihak Republik Indonesia dalam rangka membentuk negara Indonesia Serikat. Berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar, pemerintahan Indonesia juga berbentuk Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas Republik Indonesia dan negara-negara PFO. Tetapi dalam perkembangannya, negara-negara bagian PFO ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah RIS. Karena itu, mereka menginginkan RIS itu dibubarkan dan semua negara bagian bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Poin kedua, perjuangan tokoh penjaga keutuhan bangsa terdiri dari Frans Kaisiepo, tokoh Papua yang memperjuangkan integrasi Indonesia. Ia juga mengusulkan pergantian nama Papua dan Netherlands New Guinea yang menjadi Irian. Pada 1998 juga berturut peran dalam perjuangan rakyat pihak melawan Belanda.
Kemudian pada 1961 ini partai politik yang bernama Irian sebagai Indonesia Isi yang menuntut integrasi Nederland New Guinea dalam wilayah Republik Indonesia. Tuntunan tersebut ditunjukkan dengan membantu perjuangan pembebasan Irian Barat. Upaya tersebut berbuah manis, Papua menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh kedua itu Silas Papare, tokoh Papua juga yang memperjuangkan integrasi bangsa Indonesia. Pada 1962 ini, Belanda bersedia melakukan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Perundingan tersebut dilakukan di New York, Amerika Serikat. Dalam perundingan tersebut, Silas Papare menjadi wakil Irian Barat yang menghasilkan persetujuan New York yang ditandatangani oleh wakil pemerintahan Belanda dan pemerintah Indonesia untuk memperdalam. Selanjutnya, ketiga, Ida Anak Agung Gede Agung pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur. Pada 1948 juga berperan dalam mengadakan pertempuran musyawarah federal untuk menghadapi konferensi meja bundar. Dan sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia, Ida Anak Agung Gede Agung menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia pada 1991 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis 1953. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono itu Raja Kesultanan Yogyakarta yang dinobatkan pada 18 Maret 1940. Selanjutnya, Sultan Syarif Qasim II merupakan Raja Siak Indapura Riau. Dukungan Sultan Syarif Qasim II terhadap pemerintah Indonesia itu ditunjukkan dengan tindakan menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan pemerintah Indonesia. Selain itu juga membentuk Komite Nasional Indonesia di SIAK, Tentara Keamanan Rakyat TKR dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga mengibarkan bendera merah putih di Istana Kesultanan SIAK dan mengajak raja-raja lokal di Sumatera Timur itu untuk mendukung Republik Indonesia. Kemudian Muhammad Yamin sebagai tokoh nasional yang berjuang demi integrasi bangsa melalui pemikiran politik dan sastra. Yamin juga terlibat dalam politik dimulai ketika bergabung dengan Jong Sumatera Pon, di mana ia menjadi pelopor Ikrar Sumpah Pemuda dan menjadi salah satu tokoh menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu tokoh militer penjaga integrasi bangsa, terdiri dari Siswondo Parman, Gatot Subroto, Slamet Riyadi, Ahmad Yani, Abdul Haris Nasution, dan Donald Ignatius Panjaitan. Selanjutnya ke bab 2 itu tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Ada 2 poin penting di sini yaitu dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Yang B itu dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Lanjut langsung ke poin A yaitu dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal, terdiri dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial, di mana Presiden Soekarno ini berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintahan menerapkan sistem parlementer. Penerapan sistem parlementer ini bermula dari usulan PPKNIP yang menangani pertanggungjawaban menteri kepada KNI. Sistem parlementer ini mulai berlaku pada 14 November 1945 ketika pemerintah itu membentuk kabinet baru dengan yang dipimpin oleh Sultan Syahrir atau yang dikenal dengan Kabinet Syahrir. Pada awalnya itu kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP yang berfungsi sebagai membantu presiden, tetapi sejak Wakil Presiden Muhammad Teti mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Fungsi KNIP ini berubah menjadi majelis legislatif. Fungsinya itu berlangsung selama MPR dan DPR itu belum terbentuk. Selanjutnya, pada 14 Januari 1946 ini pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Selain itu, Muhammad Hatta juga melihat permasalahan ekonomi sebagai acuan untuk menyederhanakan angkatan perang. Pembiayaan angkatan perang yang dianggap menjadi permasalahan besar karena inflasi yang melanda Indonesia saat itu.
Momentnya juga memfokuskan kebijakan RRA ke arah pengurangan personal angkatan perang. Kedua, kabinet pada masa demokrasi liberal, yaitu terdiri Kabinet Natsir yang resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Yang memungkinkan kabinet ini dipimpin bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Tetapi keinginan Natsir itu tersebut tidak terlaksana karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Mas Yumi di kabinet. Yang selanjutnya Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951, tetapi Kabinet Sukiman ini tidak bertahan lama karena terjadi beberapa masalah, salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara barat. Selanjutnya Kabinet Wilopo yang resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo ini adalah penerapan sistem second kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Kabinet Wilopo juga mendapatkan dukungan lebih besar dari kabinet sebelumnya. Selanjutnya, Kabinet Ali Satromidjojo I. Pelantikan Kabinet Ali Satromidjojo I dilaksanakan pada 30 Juli 1953, di mana Presiden Soekarno itu menunjuk langsung sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wali Songo. Tapi kabinet itu harus berakhir sebelum berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Faktor utama itu karena jatuhnya kabinet ini adalah masalah pergantian pimpinan TNI, ada yang dikenal dengan peristiwa 27 Juni 1955. Selanjutnya Kabinet Burhanuddin Harahap yang resmi menjalankan pemerintahannya itu pada 12 Agustus 1955. Selanjutnya Kabinet Ali Satromidjojo II. Kabinet ini terdiri atas koalisasi PNI, Masyumi, dan NU. Selanjutnya Kabinet Juanda atau Karya yang dilantik pada 9 April 1997 yang dipimpin oleh Juanda Kartawijaya yang dalam menjalankan pemerintahan itu dipandu oleh 3 wakil perdana menteri, yaitu Hardi PNI, Idam Khalid NU, dan J. Laimena Parkindo. Salah satu prestasi dari kabinet ini sendiri itu menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui deklarasi Juanda. Yang ketiga itu tentang sistem kepartean, di mana lembaga parlemen ini berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen ini tidak dapat dipisahkan dari partai politik. 4. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang terselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kelima, kegagalan konstituente menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno itu melantik 514 anggota konstituente. Tugas utamanya itu merumuskan Undang-Undang Dasar baru, tetapi pada perkembangannya belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Kemudian perdebatan itu berlarut-larut dalam konstituante yang berkaitan erat dengan perselisihan antar partai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang baru. Kemudian pada awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal, bangsa Indonesia itu belajar mengatur kehidupan, politik, dan pemerintah. Prestasi yang telah dicapai oleh tokoh-tokoh bangsa pada masa itu dapat dikatakan berhasil untuk sebuah negara yang baru merdeka. Poin B, dinamika ekonomi pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Masa awal kemerdekaan. Itu tentang permasalahan ekonomi. Karena ketidakstabilan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar negeri. Contohnya, hiperinflasi, yang berarti kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli, yang menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. Kedua, blokade ekonomi negara. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Dalam
blokade ini, Belanda berharap dapat mengacaukan perekonomian Indonesia, itu menciptakan kerusuhan sosial, menekankan Indonesia agar bisa dikuasai kembali, dan melancarkan upaya Belanda mengembalikan eksistensinya di Indonesia. Akibatnya, pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan eksporter. Selanjutnya, kekosongan khas negara atau akibat dilakukan Belanda ini, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilan Indonesia itu hanya bergantung pada produksi sektor pertanian. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia itu dengan cara mengatasi masalah keuangan, 2. Menembus blokade ekonomi Belanda, yang ketiga menyelenggarakan konferensi ekonomi, 4. Membentuk planning board atau badan perancang ekonomi, yang kelima melaksanakan Casino Plan, yang keenam membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE, yang ketujuh melaksanakan program ini pinjaman sosial. 2. Itu tentang masa demokrasi liberal, kondisi ekonomi yang belum stabil, yaitu A. Pemilikan ekonomi nasional. Masuki periode 1950-an, bangsa Indonesia juga berusaha menciptakan sistem ekonomi baru. Dalam menghadapi berbagai masalah perekonomian, Sumarto Djoko Hadikusumo itu mencoba menerapkan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan dan berusaha merangkul kaum pribumi, kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Yang B. Sistem ekonomi liberal. Kondisinya juga mengalami peningkatan pada masa pemerintah kabinet Natsir. Penyebabnya adalah berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Pemerintah Indonesia juga berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda, yaitu melalui berbagai tindakan. 1. Perundingan Finansial Ekonomi atau FINEK. Perundingan tersebut itu diharapkan bisa dilakukan pada 7 Januari 1956. Yang kedua itu Biro Perancangan Keuangan yang dibentuk pada masa Kabinet Ali Rastroami Jojo I, yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT, di mana ini adalah salah satu kebijakan yang dilakukan Biro Perancangan Negara yang disetujui DPR pada 11 November 1998. C. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Perekonomian Indonesia itu pada masa demokrasi liberal ini menghadapi beberapa kendala cukup berat. Kemudian pemerintah itu menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada demokrasi liberal ini. Selain Gunting Syarifuddin, kebijakan pemerintah juga mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu gerakan Benteng, nasionalisasi perusahaan asing, sistem ekonomi Alibaba. Sekian dari podcast saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.